ثم إلى جميع مشايخنا وخصوصا إلى أرواح مربي أرواحنا وخصوصا إلى مصنف ومؤلف هذا الكتاب ومعلمه ومتعلمه. الفاتحة. Udah dapat di akhir. Boleh? Ya apa? Kembalilah hadirat Ya. Tadi sedapat tadi apa? Al-Fatihah. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah salatan wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Yang kami hormati saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, seperjuangan. Wabil khusus Sahibul Bait Mas Ulil Absar Fahru Razi Fahrozi Al-Ulili Al-Babuni beserta keluarga. Al-Kursi. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan maunah oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih lagi nikmat sehat dan nikmat sempat. Amin. Sehingga kita masih bersama-sama di sini bisa berkumpul, kita niatkan silaturahim. Bonusnya apa? Ilmu, ngaji bersama. Oke. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin amin amin. Dan yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang kami hormati, kita lanjutkan. Kalau minggu kemarin pembahasan kita terakhir adalah pada bab apa kemarin? Halaman biro ya. 14 gitu ya. Ya, yang jelas halaman ya. Halaman 5 sekarang yang kita bahas itu adalah ya, faslun fil wudu'i was ya. Yang kita bahas sekarang adalah bab wudu dan sholat. Nah, kalau kemarin keterangan 2 minggu yang kemarin pernah kita bicarakan bersama-sama, ya, artinya kita bicarakan bersama-sama itu saya yang ngomong, dengan semuanya yang mendengarkan. Tapi intinya adalah kita adalah saling mengingatkan, karena yang jelas kita semuanya sudah pernah ngaji ini, mayoritas lah, ya, mayoritas sudah pernah ngaji ini, cuma saling mengingatkan. Kenapa? Yang dulu pernah saya sampaikan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, semoga kita termasuk golongan orang yang beriman seperti yang disampaikan, bukan termasuk golongan orang munafik. Artinya apa? Kita mau menerima peringatan dan tidak
langsung nyemprot ketika kita diberi peringatan. Peringatan. Artinya kita terima saja. Hati kita menerima atau tidak, yang penting kita dengarkan dulu. Semoga berbarengan dengan itu hidayah Allah diturunkan kepada kita. Ya, wudu dan sholat. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku suci pasal fil wudu'i ing dalem nerangake bab wudu was sholati lan sholat. Nah, ini penting karena apa? Bahwa yang saya sampaikan kemarin ketika kita meninggal, kita sebagai anak Adam, sebagai manusia, maka segala sesuatunya terputus. Amal kita terputus kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mau mendoakan kita semua. Harapan kita kalau kita sudah meninggal ada 3 hal itu. Nah, kenapa ini ada hubungannya? Yang pertama, sedekah jariyah seperti yang saya sampaikan bahwa sedekah jariyah atau sedekah yang mengalir pahalanya tidak harus berupa amal atau harta benda. Tetapi ilmu yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak didik kita maupun anak-anak kita, itu juga bisa menjadi sedekah jariyah selama apa yang sudah kita ajarkan itu selalu dan senantiasa dilakukan dan dilaksanakan oleh keluarga kita, anak-anak didik kita atau anak-anak kita. Ini penting. Kenapa? Ini amanah. Kalau kita bilang amanah, bahwa istri itu adalah amanah. Ketika kita meminta istri, lamarlah istilah kita kepada calon mertua, ya maratua, calon mertua, itu adalah kita minta amanat, kita minta beban tanggung jawab. Apalagi ketika kita diberikan keturunan. Ya semoga keturunan kita menjadi keturunan yang solid. Termasuk istri kita, bagi yang laki-laki dan suaminya juga seperti itu sebaliknya. Artinya apa? Ada imbal balik. Nah, istri berarti 3 ya. Ya. Iki ono modusnya gitu. Ibu kan dengar, Bu. Istri. Ya. Adalah 3 gitu ya. Karpe dah lu. Hah? Seperti Tapi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah nas. Kenapa itu perintah? Ya, kita saja yang tidak mampu. Cuma syaratnya siji kudu kental. Lek wedi ya gak usah. Kenapa? Loh, jelas ya. Fa in khiftum. Lek wedi ya ojo. Kalau Bapak lek sampean kendel ya. Lek sampean kendel ya. Termasuk ini amanah. Coba jawab, banyak saksi nanti. Ya. Tadi yang saya sampaikan hubungannya dengan wudu dan sholat yang saya sampaikan. Ya. Aduh. Saya dileret terus gak wani jawab. Hampir semua laki-laki itu seperti itu. Manusiawi. Yang disampaikan tadi apa? Buaya. Lah gitu. Ya. Bagaimana caranya? Cuma perhatikan bahwa yang saya sampaikan ini ada hubungannya dengan yang awal tadi. Ada hubungannya dengan minggu kemarin. Kenapa? Kita bisa jadi, mohon maaf, dari segi finansial tidak mampu untuk sedekah jariyah. Tetapi kita punya ilmu yang bisa kita gunakan, kita amalkan. Amal itu ada 2 pengertiannya. Amal bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nah, Amal.
gitu ya. Tengah Ya. aspal. Kalau pakai ain amal artinya berbuat, melaksanakan. Tetapi kalau hamzah amal artinya apa? Angen-angen tok, gak dilakoni diangen-angen tok. Ya. Diangen-angen tok. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya tegaskan adalah kita syukur-syukur alhamdulillah kalau kita punya finansial terlebih untuk bisa kita sedekahkan. Amin. Kalau memang itu sangat terbatas sekali, maka kita harus punya ilmu yang harus kita ajarkan kepada siapapun, khususnya kepada keluarga dan anak-anak kita. Nah, kalau ini bab wudu, menjauh ini penting. Soalnya lek ekate sholat, wudune keliru. Sing wajib diarani sunah, sing sunah diarani wajib. Lah iki angel. Ya, salate ya ora sah. Makanya di sini perlu saya sampaikan bahwa penting sekali ini nanti, mohon maaf ngapunten, bisa jadi kita lupa. Bisa jadi kita lupa. Nun sewu, kita yang sudah punya anak, kula tanget sik saniki. Sinten sing pun ngajari wudu anake? Sing pun ngajari wudu anake. Ayo. Soalnya kasihan. Saya serahkan Spesialis. Kula tanget. Lek kula winginane kan ngeten. Yo, wis ngaji ya? Kan wis ngaji kan? Wis ngaji Quran bab mulai awal, mulai Al-Fatihah sampai saiki Al-Baqarah ayat 12, ayat 15 ya tadi ya, sampai ayat 15 ya, yang dibaca. Nah, kalau itu Fatihah kita ajarkan dengan benar, setiap hari anak-anak kita melaksanakan sholat. Setiap sholat, gak usah sholat sunat, sholat fardu doa 17 rakaat berarti 17 kali Fatihah. Awake dhewe ngurui bener nang anake awake dhewe Fatihah itu diajar dengan benar. Maka berapa kali sudah pahala yang mengalir dari ilmu yang kita berikan. Termasuk wudu. Ketika anak-anak kita mau melaksanakan sholat, kalau anak-anak kita mau melaksanakan sholat dan kita juga mengajarkan wudu kepada anak kita, sudah, ini jadi sedekah jariah buat kita. Kemudian anak kita mengajarkan kepada anak-anaknya. Belum lagi kalau anak-anak kita jadi guru, jariah. diajarkan lagi, wes sekarang ngitung. Iki lek cara hitung-hitungan ya. Cara hitung-hitungan. Ya, senajan kabeh bondo, tapi duwe ilmu sing iso diamalno. Amal itu ada dua hal yang tadi saya sampaikan. Amal dalam bahasa Arab berarti amal itu dilaksanakan, dipraktekkan. Tetapi kalau amal dalam bahasa Indonesia itu artinya dikekno. Iya. Dikekno. Dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab menggunakan ain yo. Ono loro sih kalau dalam bahasa Arab tergantung. Fase bonda amal tapi enggak mungkin ya. Amal ya kita harus beramal. Blitar ngamal. Oh ngamal ya, lek ain dadi ain gitu ya. Kulonan, kulonan. Iya. Ya. Ya, ini harapan kita semuanya kalau kita sudah ngaji dulu, kemudian kita lupa mengajarkan kepada anak-anak kita mulai lagi, kita saling mengingatkan kembali di sini. Ya, semoga saja setelah kita ngaji di sini nanti kita tidak sempat, ya harus sempat untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak kita khususnya. Lek bapak tanggung jawabnya wis ngekei nafkah. Berarti ibu makanya ngaji ini ki melok. Kan setuju nggih? Ayo. Ayo. Cari bola ya. Dia ngomong gue tapi judulnya ngomong dokol. Nah, cari apa? Lek masing-masing sudah punya tanggung jawab, misalnya lek sing lanang golek nafkah, mongko sing wedok kudu iso dadi sekolah tempat mendidik pertama bagi anak-anak. Al-ummu madrasah. Al-ummu madrasatul ula.
bahwa ibu itu adalah tempat belajar yang pertama bagi anak-anaknya. Saya kira ibu ini gak iso nguri Fatihah, gak iso nguri wudu. Lah anake ketidurono sapa? TPG. TPG ono biayane. Bapaknya malah dibayar. Lah iya betul. Nah, artinya saling berkesinambungan. Artinya apa? Kita punya amanah anak itu adalah tanggung jawab berdua. Jauh nggih. Kenapa? Suami istri itu paling tidak ya saling mengisi, saling menguatkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka. Nah, bil ma'ruf. Asyara yu'ashiru itu bermakna musyarakah atau bermakna saling. Bisa juga bermakna ta'asyara, bermakna saling. Saling bergaul. Ma'ruf memang maknanya baik. Cuma perlu kita ketahui bahwa asal kata ma'ruf itu sebagai isim maf'ul berasal dari kata arafa yang rifu, yang berarti mengetahui, bisa berarti mengenal, bisa berarti memahami. Makanya kalau ini kita kembalikan kepada mana asal, saling bergaul dengan penuh pengertian. Kreatif bosok. Lah, pokoknya kreatif, inovatif, dan variatif. Balik mah. Kreatif Variatif yang penting. Oke, boy. Oke. Fil wudu was sholah. Nah, saat ini Pak wudu. Qala sampun dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu utawi rahmat. nah utawi tambahi rahmat wassalamu lan keselamatan. Dawuh Kanjeng Nabi, ya Ali we Ali istaksi ngatok-ngatokno sira isbaghal wudu'i ing nyampurnakake wudu. Fa innahu mongko temen sedune wudu iku satrul imani, separone iman. Dawuh Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali adalah istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu satrul iman. Perintahnya jelas, disuruh untuk menyempurnakan wudu. Kenapa? Karena wudu itu adalah separuh dari iman. Artinya menyempurnakan wudu itu berarti yo wajib yo sunai pisan kudu dilakoni cene sempurna. Nah, saat ini kalau tang leti wajib wudu sing sadurunge dilakoni niku napa? Sing saderenge dilakoni lho. Iku fardu utawa rukun? Fardune wudu utawa rukun? Wis lali kabeh. Mukalaf. Sing pertama apa? Mukalaf. Ya. Syaratnya wudu. Syaratnya wudu siji Islam. Islam nggih. Islam otomatis. Islam otomatis. Soalnya lek gak Islam yo gak ono wudu. Cuma perlu diingat kalau kita belajar dari sejarah tasreh bahwa pada zaman sebelum Nabi diutus untuk sholat, dapat perintah sholat, zaman dulu sudah ada perintah wudu. Cuma wudunya tidak sama dengan wudu pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau sekarang istilah wudu itu ya sudah, wudu itu ya khusus untuk umat Islam. Ya, wudu. Napa kalau mau? Islam. Syaratnya
Islam. Islam, Mukalaf. mukalaf, Tidak gendeng. tidak gendeng, balik, tamyiz ya. Tamyiz. Masuk pada mukalaf tadi itu. Mukalaf. Masuk pada mukalaf tadi. Tamyiz itu tegese iso bedano ndi sing Sing apik, apik. ndi sing elek, ndi sing kudu dilakoni, ndi sing kudu enggak dilakoni. Iku tamyiz. Ya senajan umure durung balik. Tapi lek wis ngerti, yo so. Tapi wong ayu. Pengalaman seperti itu. Ya. Terus apa malih? Tidak gendeng. Tidak dalam keadaan gila, tidak sadar, pingsan, tidur. Ya otomatis sangat turu ya reso. Terus apa malih? Urip. Ini pasti ya, kudu urip. Lek mati ya reso kudu dibidoni. Ya. Oke, itu syarat Wudu. ya. Nah sakniki rukun wudu. Fardune wudu utawa rukune wudu niku wonten pinten? 6. Wonten 6. Setunggal. Niat. Setunggal niat. Iya. Setunggal niat. Nomor kali Masuk Basuh air. muka. ghuslul wajhi. Nomor 3 Basuh. ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Nomor sekawan Ghuslul wajhi. Mashur roksi. Sebagian. Mashur roksi. Nomor gangsal Jelai. Ini jelai. Ghuslul rijlaini ilal kabain. Sing terakhir Tartib. Oke, dan ini jauh niat. Kapan niat niku dilaksanakan? Kapan niat itu dikerjakan dan tempatnya di mana? Bersamaan dengan masuk air. Napa sih niat niku? Menyengaja sesuatu perbuatan. Ayo. Niat tak? Sing seger-seger sing kuliah iki lho. Iya, keluar. Sing seger iki lho. Semangat niat. Oh, alasane wis sepuh-sepuh. Ngomongnya gak ngerti. Alasane wis sepuh-sepuh, ayo. Lama kebuka buku. Kan buka Google guys. Dikuasai. Jadi ini penting ya. Penting loh, nggih. Kalau waktu mutakorun bil amal. Muktarinan bi fi'lihi. Artinya bersamaan dengan melakukan. Ya. Rukun yang pertama tadinya. Oke. Mahalun niyah, tempatnya niat niku ing dalem hati. Tapi lek sampean nglafadzno iku sunnah. Tujuane nglafadzno niku napa sih? Nawaitul wudu nuntun. Lambe iki nuntun ati, cilik iso mantep lek anggone niat nglakoni wudu. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Walaupun tidak dilafadznya enggak apa-apa itu sunnah. Ya, tetapi cekne yakin, cekne mantep, terus bener-bener bahwa niat itu memang bisa tertanam dalam hati, bisa kita ingat-ingat betul. Nah, sewu niat niku pas anggenipun nglampahi fardune wudu sing pertama. Pas basuh wajah. Tapi pas basuh wajah niku napa termasuk bagian wajah niku napa? Termasuk bagian wajah niku napa? Apa? Ya, Mulai hilang. tempat tumbuhnya rambut atas ya, termasuk kanan kiri ya di depan telinga ini. Ya. Kan rambut tengah loh. Jenggot. Iya, Pak. Iya, ya Allah. Ngono sih dipertegas. Dulu tak potong.
Ojo dipotong, malah gak asik. Ya, wajah. Termasuk bagian-bagian dari wajah ketika ada alis yang rambutnya tebal, bulu mata, ya, kumis, itu masuk bagian wajah, maka itu harus. Nah, sekarang basuh. Basuh itu berbeda dengan mengusap. Apa bedanya? Kalau membasuh mengalirkan. Ambil. Mengalirkan air. Mengalirkan air. Kalau basuh, Iya. kalau mengusap, Mengusap. Asal basah saja. asal basah. Asal basah, nggih. Asal basah. Asal basah. Terus Wayahe, wayahe. Nah, basuh. Gampangnya ngeten. Perbedaan basuh kali ngusap. Kalau basuh itu disyaratkan adanya tetesan air. Ya, otomatis. Kalau menetes itu, ya mesti mengalir lah. Walaupun setetes. Ya. Kalau mengusap tidak harus ada tetesan. Memang asal basah tadi itu mengusap. Nah, ini membasuh wajah. Nah, caranya terus pundi basuh wajah itu. Kan pun semerang to wau. Syarate wudune, kemudian fardune wudu atau rukunnya wudu yang ada 6 tadi. Nun sewu lho, niki penting soalnya kula lan panjenengan sedaya niki dados yang sepah yang punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Walaupun toh kita kadang males, akhirnya ditelet TPK ae dipondokno. Nah, sing mulang ibuke dhewe ayo. Ya apa wudune, apa wudu iki? Dikawanya jeding kabeh. Nah. Nggih. Nah, jauh. Wudu niku seyogyanya tidak berboros-boros dalam menggunakan air. Sak ceboke lho Joko. Pokoknya ngerti ilmu nih. Sak cebok. Asal mengalir terus. Ya. Sak cebok lho. Soalnya apa tangannya dhewe kena gawe. Iya cebok parah. Sange lagi. Ya. Bisa menggunakan sak cebok itu cukup. Paling sak kentok. Ada bayu ini. Dilarang anjing mulai terus. Ya, memang inilah. Kok enggak disedot ya? Enggak disedot. Anak kapal. Memang sudah terlalu cerdas lah kalau masalah. Oke. Ya, sudah paham betul kalau masalah itu. Oh iya. Maaf mantuk. Kalian nyebut jenenge kita kok. Iya. Salah kalian. Iki pilih kabeh. Carane wudu. Misale lek damel keran pun banter-banter kerane. Cukup. Sak cukup mawon. Ya. Karena terlalu berlebihan juga mboten angsal mangke wonten keterangane teman. Ya. Carane nggih. Niat niku pas tapi sunah sebelum wudu itu kita disunahkan menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat. Tapi lek anjene wudune kayak sama menghadap kiblat to anjene krane yo ngadep ngetan. Ora kok kate ngungkuri krane yo. Loh, kan namanya sunah. Ya. Kalau memang krane ngadep rono, kan ngadep ngetan, ya rada munyer titik. Rada munyer titik, ya. Bisalah itu kita siasati. Kenapa? Karena tadi menyempurnakan wudu itu adalah ya melaksanakan wajib dan sunnah. Ya. Nah, kalau yang pertama adalah menghadap kiblat, kemudian membaca bismillah. Yang berikutnya adalah berkumur. Nah, membasuh tangan dulu. Ya, kenapa membasuh tangan dulu? Ya karena tangan itu yang sering kita gunakan untuk demek, udik. Rokes. Seperti itu. Kemudian setelah membasuh tangan adalah, saya sadurunge lho, sadurunge melakukan fardune wudu.
Ini sunah-sunah yang dilakukan sebelum melaksanakan wudu. Itu adalah menjaga jarak. Oh, saya pakai masker ya. Wudu pakai masker. Nah, yang setelah berkumur, setelah tangan, ya membasuh tangan, karena tangan ini yang sering kita gunakan untuk melakukan apapun. Kalau secara dohir, secara lahir ya badan putih-putih. Ya, sering yes memegang sesuatu lah apa-apa gitu. Ya. Nah, kalau secara batin, ya tangan ini bisa jadi nanti yang akan kita gunakan untuk menerima catatan amal baik kita. Oke. Itu secara batinnya, secara maknawi. Kalau secara dohirnya ya itu yang sering kita gunakan untuk uti ya. Ya. Kemudian setelah itu adalah berkumur. Berkumur secara tohir adalah karena memang untuk menghilangkan bau mulut. Untuk menghilangkan bau mulut. Nek secara manawinya apa? Yang kadang dhewe iku tukang misu, tukang ngrasani, tukang maitu, ngoten nggih ya? Maitu rasana. Nah, itu adalah kita hilangkan dengan berkumur. Kemudian berikutnya adalah menghirup air melalui hidung. Apa ya? Istin. Apa bikin istighfar? Itu dimulai maneh berarti ini. Istin syak apa istin? Istinsak. Jadi nyerepe iku kudu nemen. Seharusnya ya. Nyedote iku kudu nemen. Nyedote dot. Kenapa? Nyedot temen yo paling Ya. Nah, secara dohir ini adalah untuk menghilangkan kotoran yang ada, debu-debu yang ada di sini. Nah, secara maknawi kita sering mencium. Nah, mencium opolah sing kiranya. Mundur serangga. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, tadi niat, ya. Niat itu bersamaan dengan melakukan rukun yang pertama, yaitu membasuh wajah. Wajah tadi batasannya adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Misalnya, kalau tadi sudah kita cuci tangan, ya, kita basuh tangan kita dengan disela-sela, maka kalau sudah semacam itu, kalau ini sudah kita siram, ya, kita basuh ya, maka ini sudah bisa kita gunakan untuk nyeduh air. Walaupun itu sak cebok loh ya, air yang kita gunakan sak cebok, maka itu sudah bisa betul. Awalnya yang penting ini sudah kita basuh dulu, kita kelucur, titik ya. Nah, titik ya. Yang penting banyunya suci mensucikan loh ya. Yang penting banyunya suci mensucikan. Nah, itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba sekarang kita baca niat. Kita lafuzkan untuk memperkuat hati kita, memantapkan hati kita, mengusap das dulu kan. Oke. Kita tadahkan dalam bentuk cawukan begini. Oh, ngarah. Kita bingung kita. Bapak. Kok langsung terus Jepang. Cawukan. Nah, oke ya. Perhatikan. Jadi mulai dari atas begini. Orang langsung begini. Dari atas begini. Ya. Nah, perhatikan. Kalau dari atas, maka air ini yang sudah dibasuhkan ini akan menetes atau mengalir ke bawah.
dan itu bisa kita ratakan. Ya. Sampai Dan sunahnya adalah sampai leher depan ini ya ini. Leher depan. Nah, ini. Ya, termasuk ini loh ya. Ya. Seandainya ada bulu di sini termasuk, maka ini termasuk yang ini. Godek. Nah, godek yang ngarani godek. Nah, gedek. Ya. Udah ya. Oke. sampai Udah. bagian depan. Ya. Ya. Godek masukkan. Nah, niatnya itu pas di tengah-tengah gini. Yo pas di ini yang kita ucapkan, yang kita niatkan dalam hati tadi itu. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li tadi. Ya, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan melaksanakan. Maka pada saat ini. Nah, ini di hati niat wudu ilangi hadas cilik krana Gusti Allah. Yes. Yang kedua fardunya wudu apa? Kalau sunahnya 3 kali, ya. Sunahnya 3 kali. Yang ketiga adalah pembasuh loh ya, bukan mengusap loh ya. Pembasuh kedua tangan. Ya. Dari kanan dulu, baru yang kiri. Perhatikan, kalau airnya mengalir kita gunakan keran, maka kita bisa mulai dari basuh. Menjauh untuk lebih berhati-hati atau ikhtiar, jangan dipaskan sikunya, tapi di atasnya sedikit. Kenapa? Walaupun batasannya adalah sampai siku, tetapi lebih hati-hati, lebih sempurnanya maka adalah di atas siku. Di atas siku. Dari atas. Kalau pakai keran. Tetapi kalau pakai cebok mana? Ya, pakai cebok. Kenapa? Ini biar mengalirnya ke sini. Ya, mengalirnya ke sini ke bawah. Tetapi kalau pakai cebok yang airnya sangat terbatas, maka kita alirkan dari sini, dari jari, dari depan. Airnya terbatas. Begini berarti. Ya, gini. Baru kemudian diratakan. Gini, diratakan. Ya, diratakan. Dan diratakan. Nah, begitu juga yang kiri seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat. Nanya boleh. Ya, monggo. Kan sunahnya memang wajib 1 kali aja. Wajib Kalau 3 1 kali. kali sunah. Ada orang yang ketika mencuci tangan dia kanan kiri sampai 3 Ya. kali. Itu sebenarnya asalnya gimana? Sempurnakan 3 kali di satu sisi atau boleh bergantian? Boleh bergantian, tetapi lebih afdolnya adalah kanan dulu yang di sini. Kiri dulu nggak apa-apa. Ya, itu karena sunnah. Yang kanan dulu itu sunnah. Karena kalau kanan dulu itu kan Sunnah. Jadi cuma lebih sempurnanya tadi itu kita melaksanakan wajib dan sunnah. Nah, kita sempurnakan, maka sunnahnya adalah kanan dulu. Ya, tidak apa-apa tadi yang disampaikan, tidak apa-apa. Kita begini kanan kiri kanan tidak apa-apa. Ya, termasuk yang 3 kali itu pun juga sunnah. Ya, namun gitu. Oke. Berikutnya, setelah membasuh tangan tadi adalah mengusap kepala. Mengusap lo ya. Mengusap lo ya. Bukan membasuh. nggak digambil. Biar nggak apa-apa. Tapi ngecup nggak apa-apa ya. Drusuk ini nggak apa-apa. Selulung nggak apa-apa. Ngecup ya nggak apa-apa. Ya. Cuma begini, kalau mengusap kepala, yang dikatakan Mashhur Roksi mengusap kepala. Kepala itu menjauh. Wajah ini masuk bagian kepala atau mboten? Masuk. Wajah masuk bagian kepala atau mboten? Masuk. Masuk bagian kepala nggih. Tetapi kalau dalam pembahasan wudhu ini karena sudah ada perintah sendiri untuk membasuh wajah, maka dalam pembahasan ini loh ya, wajah tidak diikutkan di situ.
Ya. Nah, membasuh, mohon maaf, ini masalah fikih. Masalah fikih itu tergantung dari pemahaman antara Imam Syafi'i, Imam Syifa'i tidak sama gitu. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu yang jelas juga ada perbedaan. Kenapa? Fikih itu kan pemahaman. Ya. Memang yang diperintahkan oleh Allah jelas, tetapi sesuai dengan kondisi masing-masing ketika itu diterima, ternyata dalam pelaksanaannya juga ada perbedaan. Karena kondisi di masing-masing daerah ketika sampai itu adalah pelaksanaannya berbeda. Ya. Nah, jadi makanya kita bebas saja masalah fikih seperti ini. Ada yang berbeda pendapat, tidak ada masalah. Ya. Yang penting kita tahu. Ya, mereka begini, kita begini. Kalau kita sudah tahu, oh iya, just gak usah nyalahno. Jangan saja. Nah, kenapa yang seperti saya sampaikan di awal dulu? Kalau kita di dalam lingkaran pertama, ada beberapa lingkaran yang lebih besar di luarnya. Kalau kita hanya berada terkumpul di lingkaran kecil, kita tidak tahu lingkaran yang besar. Tapi kalau di lingkaran kedua kita tahu yang lingkaran pertama. Begitu seterusnya. Makanya ilmu itu ibaratnya begitu. Semakin kita banyak belajar, banyak mengaji, banyak membaca, maka kita akan ibaratnya akan semakin berada di lingkaran, meningkat ke lingkaran berikutnya. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, kita tidak saling menyalahkan dan gampang menyalahkan. Sing salah kak, sing enggak. Nah, sing enggak dalam ngaji. Nah, oke ya, saya lanjut lagi. Masalah fikih, masalah pemahaman. Ya, masing-masing punya pendapat dan dalil masing-masing. Cuma ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang saya sampaikan. Ya. Nah, tadi bahwa ojo Imam Syafi'i untuk tambah gawe-gawe. Ya. Berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap kepala. Maaf. Kepala tadi, wajah ini termasuk bagian dari kepala. Tetapi dalam pembahasan wudhu ini karena ada tersendiri, maka ini bukan itu yang dimaksud dengan bagian dari kepala. Maka mengusap kepala itu yang pertama. Untuk lebih sempurnanya adalah usap ya. Perhatikan, ini menyatu begini. Untuk yang rambutnya tidak ketel, Seperti biasa. Jadi begini, cukup, tidak perlu ditarik. Tidak perlu ditarik ke atas. Ya. Tetapi lek rambutnya ketel, apa meneh krewul, jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Iku pakai sing krewul. Nah, begini, ini ditarik ke atas lagi, Cet. Oh. Tarik ke atas. Nek kriwul enggak. Enggak krewul. Apa meneh dawa rambutnya dawa. Ya. Dawa kudu ditarik. Tetapi itu hanya sebatas yang apa? Sebatas yang pada bagian kepala saja. Lek rambutnya dawa sampai ini apakah sampai belakang ya tidak. Pokoknya ini di batas kepala saja. tapi enggak boleh loh ya pucuk kita loh ya dibasuh ya. Cuma perhatikan kalau Imam Syafi'i itu kan juga begini, memang beliau orang yang cerdas. Kalau menurut Gus Baha, beliau menyampaikan bahwa masih satul gini ya termasuk sirah. Satul gini termasuk sirah. Ini bagian sirah tuh. Iya. Karena di situ adalah masuk roksi, basuh kepala. Ya, tak tunjuk dasmu apa kuku apa ndasnya ditunjukin kan enggak. Ya, makanya di situ ya Imam Syafi'i walaupun segini ini sudah termasuk bagian dari kepala. Gini aja. Ya. Nah, lek sing gak ngerti, itu apa sih wudune kok ngono. Makanya ini perlu saya sampaikan. Yang tadi, bahwa fikih itu adalah pemahaman. Ya, pemahaman. Dan itu semuanya ada dasarnya semuanya. Ada dasarnya semuanya. Oke, masuk kepala. Ini banggot, mari banggot. Ya, Menulani jenggot. nah
Itu termasuk bagian dari sunnah. Nah, kemudian yang terakhir dari rukun atau fardunya wudu adalah yang kelima, membasuh kaki. Membasuh kaki, kedua kaki sampai polok. Nah, sampai polok ya. Ya, cuma untuk intiannya adalah di atas polok. Di atas polok. Polok mata kaki, Mbak. Polok mata kaki, Mbak. Polok itu mata kaki. Bukan mata hati lo ya. Polok itu, polok itu mata kaki. Nah, polok itu mata kaki, Mbak, bukan mata hati. Ya. Nah. Ya. Nah, kalau sunahnya ya diselan-selani dengan menggunakan jari tangan. Orang syukur epik-epik basuh ini, tapi sunahnya itu adalah yang kukunya di apa? Di sela-sela ini loh. Ya, di sela-sela ini. Ya, diratakan sampai di atasnya mata kaki. Nah, gantian kanan kiri. Nah, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan mulai dari rukun yang pertama tadi sampai yang membasuh kaki tadi itu dilakukan secara tertib. Nah, untuk berikutnya adalah sunnah-sunnahnya yang tadi yang belum sempat kita bahas. Ketika kita membasuh wajah, maka adalah yang tadi disunahkan nyelah-nyelani jenggot. Lek jenggote sik ketok kulite ya kudu disela-selani. Disela-selani sampai ngenai kulit. Lek jenggot bau apa lek cambang bau. Ya, cambang bau. Sing kaya ngomong itu lho. Sing lebat. Lebat. Yang lebat. Lewok sing lebat itu yang sampai kulitnya tidak terlihat. Atau pada saat ini biasanya begini ya. Kumis apa ini godek, kemudian ya godek ya. Jambang Pak, jambang godek ya. Godek ini godek ya. Jambang yang sampai begini, terus ini sampai kulitnya tidak kelihatan. Maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa itu tidak sampai kena kulit tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah kelihatan kulitnya, masih kelihatan kulitnya, maka harus sampai mengenai kulit. Kalau ini kan masih kelihatan, makanya tadi sunahnya adalah nyala-nyalaan ini. Ya, itu. Ya. Nah, itu sunnah yang harus dilakukan pada saat membasuh wajah. Ya. Kemudian tadi sunah-sunahnya membasuh tangan. Sampun nggih. Sambil membaca doa. Nah, yang apa tadi? Setelah membasuh tangan, membasuh kepala tadi yang termasuk tadi, ya termasuk kalau 3 kali juga enggak apa-apa. Yang tadi ini 1 kali juga sudah cukup mencukupi, sebagian berpendapat begitu. Monggo silakan. Ya. Terus setelah membasuh kepala adalah membasuh telinga. Ini sunahnya tuh, sunnah. Jangan sampai yang sunnah membasuh telinga ini dianggap wajib, karena ini biasanya begitu. Anak-anak kita itu kalau ditanya dikira wajib. Ya, jauh. Carane membasuh telinga boleh bersamaan, boleh kanan dulu boleh, kiri dulu boleh, yang sunnah. Ya, tetapi lebih utamanya adalah kanan dulu atau bersamaan. Maka menjauh. Ketika ini mengusap loh ya, mengusap adalah begini posisinya. Nah, ini ya. Nah, ini yang ini dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan dulu ini, baru nutup begini, yang ditarik ke atas. Tarik ke atas. Kadang cuma ada yang begini tak? Zeda. Ya. Alul.
Dulu itu. Oh, dulu. Dulu. Tidak diajari. Ya. Akhirnya diajari makanya tahu. Ya, terus itu termasuk tadi kaki juga sudah tertib, kemudian membaca doa. Doanya nopo setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Naik jilid ya. Naik jilid 5. Artosnya ngertos. Artinya ngertos. Oh, Artinya. Nggih, artinya pun. Pun nggih, lek ngertos. Oke. Urung wani lagi. Nah, kalau lajengaken mriki bahwa perintahnya Kanjeng Nabi mata Sayyidina Ali tadi adalah untuk menyempurnakan wudu, karena sesungguhnya wudu itu adalah separuh dari iman. Berikutnya adalah faidza tawaddata mongko nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja boros utawa aja leluwian sira fil mai ing dalem gunakake banyu. Nah, tadi kan saya sampaikan kita tidak boleh berlebihan. Faida faragta mongko nalikane wis rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci tegese wudu faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadri. Faida faragta mongko nalikane wis rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci tegese wudu faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhir ayah ing maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Niki surat apa? Al-Qadar. Al-Qadar. Mim ba'di ghaslil qadamaini. Min ba'di ghaslil qadamaini saking sakwuse masuh delamaan loro. Jadi setelah membasuh dua kaki tadi, maka apakah ini wajib? Tidak. Ini termasuk bagian dari sunnah. Menjauh. Kitab ini adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf gitu. Cuma di sini ada beberapa yang di sini karena beliau pengarangnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu juga seorang sufi, juga seorang faqih. Jadi juga seorang hafid, mursyid, ya juga seorang mursyid. Ya kalau mursyid itu sudah pasti ini kaitannya mesti sufi, tasawuf itu pasti. Nah, kaitannya dengan ini beliau itu menggandengkan, menyeimbangkan antara tasawuf dan fikih. Karena kadang ini bertolak belakang atau berlainan. Tetapi beliau Menyelaraskan. nah, bukan mencoba karena memang beliau sudah ini ya artinya sudah antara tasawuf dengan fikih. Makanya di sini beliau mengatakan dalam kitab ini bahwa setelah selesai membasuh kedua telapak kaki, dua kaki sampai mata kaki, maka kita disuruh membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir ayat berapa? Asyra marratin ing 10 pira-pira ambalan. Ya, jadi suwe wudune. Tapi karena ini penting dan termasuk separuh dari iman, maka ini tetap harus kita lakukan. Kita berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita. Ya, hidup wudhu. Yufarriju mongko ngilangake sapa Allah Gusti Allah hammaka ing susah ira. Nah, kalau kita menindaklanjuti apa yang dari wudhu tadi, kita laksanakan wudhu
wudhu, fardu-fardunya wudhu, kemudian sunnah-sunnahnya wudhu. Setelah membasuh kedua telapak kaki, kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Maka di sini Nabi Muhammad mengatakan yufarrijullahu hammaka, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Nah. Ya Aliyu idza farokta, kita lanjutkan 2 minggu ke depan insyaallah. Insyaallah saya mau kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan 'ala kulli wa fi ni'amihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa karim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati wa sab'il masani an taftaha lana fi kulli khair wa an tafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa ta'amilana ya maulana mu'amalan laka li ahli khair wa anfusina fi dinina wa anfusina wa ahlina wa ladina wa talabatina wa sabbina ahbabina min kulli mihna wa fi innaka waliyul khair wa ya arhamar rahimin. Ya Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al fina syarriyyan mahruma wa ati kulla nafsin sulaha bil khairin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa lima ramadan rabbana fil lana wa rahmana wa tub 'alaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi